Permisi, tadi permisi. Terima kasih Bu ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat tetap berdiri, kita mari berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Puji dan syukur kepada kehadirat-Mu Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus di surga, dan Allah Roh Kudus yang selalu pimpin kami dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Kepadamu saja kami memuji dan memuliakan Tuhan. Tadi kami telah menaikkan puji syukur kami kepadamu melalui pujian, kesaksian, dan membacaan firman silih berganti. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kebenaran firman itulah akan menuntun kami sampai di tempat tujuan kami, yaitu surga. Dan juga kita akan selamat di sini. Karena itu kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus akan mengambil tuntunan pimpinan untuk penyampaian firman ini, untuk engkau berkata-kata melalui hamba-Mu dan juga berkata-kata kepada jemaat-Mu yang hadir. Sehingga semua apa yang kami mendengar hanya daripada engkau. Yang bukan daripada Tuhan, yang dari setan atau iblis, sungguh-sungguh kami cengking dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengar firman itu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam ruangan, dalam hati kami, pikiran yang bukan dari Tuhan mengganggu konsentrasi kami. Beberapa jam untuk penyampaian firman Tuhan ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Arahkanlah kami untuk sungguh-sungguh waktu kami berapa menit ke depan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita kaki dan terang bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Wah, alhamdulillah. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi, karena apa? Karena kita sudah sepanjang minggu ini, di mana kita masing-masing dalam kesibukan kita, pekerjaan kita, di mana Tuhan menyertai. Dan hari ini kita bisa sampai bisa ada, berarti itulah kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan kita bisa lihat melalui pemeliharaan Tuhan, kesehatan, napas hidup, kesehatan yang diberikan, itulah kuasa Tuhan yang kita boleh menikmati bersama-sama hari ini. Karena itu kita pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa dan juga Roh Kudus. Kita mengucap syukur kepada Dia. Dan kedua, terima kasih Ibu Gembala berikan waktu untuk Ibu Gembala tadi dia harus pimpin ibadah, walaupun bukan dia tugasnya, tapi dia sudah pelayanan bagus, juga Tuhan Yesus memberkati. Dan semua jemaat Allah ini sudah datang hari ini ibadah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wah. Firman Tuhan hari ini saya kasih tema itu, membutuhkan orang lain untuk hidup. Ini tema, membutuhkan orang lain untuk hidup. Jadi tema ini saya ambil dari tahun 2018, itu saya mengajar anak-anak SD, di SD Negeri 4, SD Kuangki, sampai SD Negeri 4, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi ini satu pelajaran yang saya ngajarkan kepada anak-anak di sekolah, karena anak-anak di sekolah itu mereka dari berbagai orang, suku, bangsa kumpul di situ. Dengan tema ini saya mengajarkan dengan tujuan supaya mereka bisa bangun kesadaran. Bangun kesadaran anak-anak ini, pentingnya teman-teman mereka itu. Teman-teman beda, orang-orang beda-beda. Ada orang kulit putih, kulit hitam, orang keriting, rambut lurus ini, bagaimana mereka supaya saling mengasihi tujuannya.
Jadi di sini kita membangun tujuan membangun karakter. Tujuan itu membangun karakter anak-anak supaya mereka sadar bahwa oh ya dia butuhkan orang lain untuk dia hidup. Nah, itu di sekolah. Jadi itu hampir satu semester. Selama 6 bulan itu harus mengajar pelajaran itu. Ada tema-tema. Aku bisa mengasihi orang lain. Aku bersyukur dalam perbedaan. Aku mau menolong walaupun berbeda. Aku dan kamu sama di hadapan Allah. Ini ada tema-tema yang kemarin saya waktu pernah belajar. Bersahabat dengan semua orang. Nah, jadi ini untuk tujuannya menciptakan kesatuan persatuan dengan orang-orang yang berbeda-beda latar belakang. Berbeda agama, berbeda latar belakang ekonomi, berbeda-beda itu. Jadi bagaimana orang-orang yang berbeda ini bisa menciptakan saling menghargai, itu tujuannya. Ya, itu tujuan, dan juga tujuan gereja juga sama. Jadi firman Tuhan ini saya mau sampaikan supaya dalam perbedaan-perbedaan kita supaya kita tetap menjaga kesatuan persatuan dalam pelayanan. Karena kita membutuhkan orang lain untuk semua pelayanan. Ya, apa yang pengertian dengan orang lain? Pengertian dengan orang lain adalah orang bukan istri atau bukan suami atau bukan anak kita, tapi orang lain. Ini pengertian. Pengertian orang lain. Jadi orang lain. Ini yang disebut orang lain. Kalau kalau dalam rumah tangga itu kita bapak, ibu, anak itu satu keluarga. Tetapi di luar itu anggap kita orang lain. Bagaimana kita menghormati orang lain? Nah, ini di sini pentingnya di sini. Ya, jadi dari tema ini Tuhan juga memandang sama. Allah juga melihat manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Karena itu dia juga Allah menciptakan seorang penolong yang lain. Sesuai panggilan berbakti yang kita baca tadi, Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, jadi Allah sudah merencanakan manusia itu supaya hidup dengan orang lain. Karena itu Allah menciptakan Hawa. Dengan tujuan Hawa dan Adam mereka boleh mengelola semua penciptaan yang ada di Taman Eden itu. Itu tujuannya. Dan tujuan itu harus dipertahankan. Jadi kita boleh harus membutuhkan orang lain untuk hidup, membutuhkan istri, suami, istri untuk hidup, membutuhkan anak-anak untuk hidup, dan membutuhkan Tuhan untuk hidup. Karena itu kita harus ada kesadaran di situ. Watir bagi meonak nyira lalang udah juga tema. Jadi ini lora mati aku ini inabikti ninom lora nu alane bergerak. Karena nyiri ini hidup loner aku miti bukan ini logun. Jadi nali lora temea. Tinggal orang lain yang ada marga kira kue ali kira me ada yang bagak kue awai yeri nu awai kerati. Dia ayat panggilan berbakti Kejadian pasal 2 ayat 18 ekorati. Tinggal nyira aku membutuhkan orang lain. Me Allah tidak baca pun. Ini penjelasan saya di itu. Jadi di mana kebutuhan orang lain untuk ini kita akan melihat. Kita kembali bacaan tadi di dalam Injil Yohanes. Hubungan Yohanes 13 dengan tema ini di mana kita akan temukan.
tema yang orang tidak ada hubungannya perintah Yesus segera, ada hubungannya tidak, kita akan melihat. Perintah baru. Jadi perintah baru, Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Perintah baru, ini ada hukum baru. Perintah baru atau ada hukum. Ada dulu ada 10 hukum Musa, dan sekarang 10 hukum Musa itu Tuhan kasih sempurnakan lagi jadi perintah baru. Ini yang tadi kita baca dari panggilan berbakti, silih berganti tadi. Ayat 31, Yohanes pasal 13, ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia akan dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ya, jadi hari ini dengan tema hidup membutuhkan orang lain untuk hidup. Dan di sini apa hubungan dengan Yesus bilang, saya akan dipermuliakan oleh Allah. Yesus akan dipermuliakan oleh Allah karena di sini baru terjadi di mana Yesus tahu Yudas yang baru dia kasih roti, dia pergi untuk menjual Yesus. Dia sudah tahu akan menjual dia, tapi dia tetap mengasihi dia dan mengampuni dia. Atas pengorbanan ini dia akan dimuliakan. Allah akan memuliakan karena Tuhan Yesus melakukan ini tujuannya untuk menciptakan perdamaian bagi semua orang. Jadi perdamaian saya dengan saudara dan perdamaian kita dengan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita hidup dalam permusuhan, tetapi disinilah mulai melalui perintah baru ini Tuhan Yesus menciptakan perdamaian. Jadi pertama dia mengampuni Yudas yang dia tadi kasih roti, dan Yudas sekali lagi dia kerasukan setan. Dia pergi keluar untuk memberitahukan kepada imam-imam bahwa Yesus ada di sini. Ini. Itu ayat ada di belakangnya. Jadi Yesus memperingatkan Yudas, ada di belakang. Yohanes pasal 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi Yesus tahu Yudas akan menyerahkan dia. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang akan dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar kepadanya di sebelah kanan. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi syarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkan, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkan dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah itu Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus mengatakan itu kepadanya. Amin. Yesus nen yoda Yudas roti war mengira dengan kelam geri gara iblis nu anju wala na bina gitu ya nu ame me ona roti wo yaro lah. Jadi roti wo yang gegati kerasukan setan akhirnya langsung dia pergi ketemu iman-iman untuk menjual Yesus. Jadi di sini ayat ini Yesus mengajarkan kita untuk tetap mengasihi orang yang menjual kita. Jadi mengasihi musuh. Ya, jadi ini mengasihi musuh. Karena berkat kita itu ada orang-orang yang kita anggap musuh kita. Tuhan taruh berkat-berkat kita itu ada di orang-orang yang kita anggap musuh kita.
Karena Tuhan taruh berkat kita tuh di situ. Nah, ini yang perintah baru di Tuhan Yesus sampaikan. Amer Yesus neno Arab Judas Yesus jual lagi no way no Arab. Me oroti warga orang yang negeri Yesus engkau ban negara. Dari negara kan Arab. Dia keram tu ala negara ya pun kira inu Arab Afri orang negara. Supaya Afri tidak naik keluar nu. Ya, jadi itu yang pengertian ayat 31, 32 dalam dengan tema membutuhkan orang lain untuk hidup. Ayat 33, Yohanes pasal 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu dan kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Jadi saat itu inilah Tuhan Yesus menjelaskan hari itu hari terakhir yang mereka bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan sebentar lagi akan dia disalibkan. Mari sini orang Afri orang nomor yaro sebentar lagi an salib abu no tobi orang gerak. Meantu na kami tu kita ambuleo. Amat nak gaya jangan nak nu jual gerak. Ini yang Tuhan ingatkan mereka. Ayat 34. Ini perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu saling mengasihi. Tingino kira wanayano na hukum baru kira itu na buaga kalau nu wakil rayo agram. Jadi na buaga kalau nu ti hukuman ti wakil rayo agram. Jadi na buaga kesatuan persatuan lo anu hukum baru itu wakil rayo agram. Jadi ini hukum yang sudah terakhir Tuhan sempurnakan dari 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan atau hukum Musa dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 no. Tuhan dia sempurnakan hanya jadi dua hukum. Ya, jadi di sini Keluaran itu ada 3 bagian hukum. Tapi Tuhan hanya sempurnakan jadi 2. Kita akan melihat dengan sempurnakan hukum pertama hubungan kita dengan Allah. Keluaran pasal 20 kita buka dalam Keluaran. Ini hubungan satu hukum pertama itu harus kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tapi hari ini Tuhan Yesus akan bilang, saya telah menyelamatkan kamu dari kematian kekal. Saya memberikan kamu hidup kekal. Karena itu hiduplah di dalam kasihku. Itu Yesus itu begini. Kalau hukum itu hari ini kita sempurnakan. Jadi hukum yang pertama dia taruh adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Anu ya pokoknya ambil adik-adik tiap kubayo gerak. Itu hukum pertama gerak. Ini hukum pertama yang Tuhan taruh. Jangan membuat bagimu patung. Ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Patung ya apa penuh kayak itu orang bawa patung bilang time ada dari apa yang makanya gerak atau orang bawa patung makanya negara bintana lalu orang tiba-tiba apa yang gerak atau yang ada di dalam air di bawah bumi atau orang gue nabi nasu makanya ini laura nabi ketemu orang kira tiba-tiba apa yang lalu gerak. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Timbaran dengar apa yang gerak. Sebab aku Tuhan Allahmu.
adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Aku itu tobe kung artian nani robo gime imbe keturunan am do kutu Arabi no gara. Hal ini harus kita buang jauh. Baru hukum berikutnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Adalah Allah anda gunung-gunung bawa gerak. Dan yang hukum yang terakhir berhubungan dengan kita dengan Allah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi abu hari Minggu Allah nampak mutagi dan walau no gerak. Tinon hari Minggu wala cara. Ini waktu 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi umat Tuhan, umat Kristen itu satu hari yang kita untuk Tuhan itu hari Minggu. Karena itu hari Minggu mulai hari Sabtu kita sudah berhenti atau mempersiapkan. Kalau kita gembala itu hari Sabtu itu kita sudah berhenti dari segala kegiatan, sudah persiapkan, kita doa, persiapan firman Tuhan full sampai 2 hari Minggu ini. Jemaat juga sama. Hari Minggu itu pas hari Sabtu itu sudah siapkan makanan dari kebun, ambil ubi untuk hari Sabtu dan hari Minggu itu biasa di kampung seperti itu. Jadi kita sudah siap betul-betul konsentrasi hari ini untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu luar biasa. Ya, hari ini penuh betul-betul konsentrasi. Ini adalah hukum yang hubungan kita dengan Tuhan yang harus kita taati. Ada 4 hukum. Itu 4 hukum kokoh. Itu yang Tuhan Yesus akan disempurnakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hikmatmu, dengan segenap pengetahuanmu. Itu di dalam Matius pasal 22. Ayat 37 sampai 40. Itu yang disempurnakan 4 hukum ini. Baru di bawah itu ada 5 hukum lagi Tuhan mensempurnakan lagi menjadi hukum kasih. Yaitu dari hukum ini. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Ini ada 5 hukum. 1 hukum untuk anak-anak. Jadi anak-anak, coba anak-anak di dalam gereja adakah tidak? Coba katakan anak-anak. Anak-anak mana? Oh, tidak ada. Ya, jadi anak-anak kalau ada itu kamu punya hukum itu harus hormati bapak dan mama supaya umur kamu panjang, kamu gampang mendapat pekerjaan, kamu sehat selalu, panjang umur. Itu anak-anak. Itu 5 hukum. Itu yang tadi pagi sudah dengar juga, ketaatan kepada orang tua. Tadi pagi sudah diajarkan oleh guru sekolah minggu. Harus taat kepada orang tua itu karena perintah Tuhan. Itu di dalam, kalau di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sudah diajarkan. Ini ketaatan. Dan di sini ada 5 hukum yang Tuhan taruh untuk pengaturan antara kita dengan sesama. Supaya tercipta perdamaian. Tercipta kesatuan persatuan. Jadi kalau jangan membunuh, kita harus tidak membunuh karena kalau dengan membunuh kita menciptakan permusuhan. Kalau kita berzina atau main perempuan sembarang, atau orang punya anak,
itu kita menciptakan permasalahan. Karena itu kita tidak boleh sembarang, berzina sembarang. Nah, itu Tuhan taruh supaya terciptalah perdamaian. Karena kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Karena itu harus bertanggung jawab, ya. Tidak berzina sembarang, tidak mencuri. Jadi ya butuh ambil butuh melekar. Supaya apa? Supaya kita menjaga persaudaraan, menghargai. Karena orang kerja kebun itu berbulan-bulan, korbanannya tinggi untuk menanam ubi, sayur. Nah, karena itu kita tidak bisa ambil sembarang atau apapun itu. Karena itu kita harus menjaga punya orang lain dengan kita supaya terciptalah kita dengan orang lain itu menciptakan perdamaian. Nah, itu. Saksi mengucapkan saksi dusta. Jadi kita akui nabung banyak lagi. Ikhram. Tu nomor terakhir itu akui namanya uga itu melek. Nah, ini kan Tuhan ingatkan, ini yang hukum kedua yang Tuhan sempurnakan, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan Yesus sempurnakan. Dan kita harus melakukan itu. Untuk kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Ya, untuk membutuhkan orang lain. Karena itulah hukum terakhir. Hukum terakhir yang Tuhan taruh. Hukum terakhir yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Jadi itu dijelaskan oleh Paulus di dalam surat Paulus pasal 13. Kasih adalah hukum kegenapan hukum Taurat. Jadi 10 hukum Tuhan itu sudah digenapkan hanya 2 saja. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jangan kamu, keluar Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kasih itu hukum Tuhan terakhir. Jadi hari ini kita hukum terakhir yang kita pegang sebelum Tuhan Yesus datang. Yaitu hukum itu harus mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama dengan segenap hati, seperti kita mengasihi diri. Ah, ini yang hukum terakhir sudah. Ayat 11. Roma pasal 13 ayat 11. Hal itu harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan jagalah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, jadi hukum kasih itu sudah hukum terakhir yang Tuhan taruh. Karena itu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dalam kondisi kita seperti hari ini. Kita dalam kondisi masalah Papua. Hari ini kita dalam kondisi perang dalam masalah Papua merdeka. Terus bagaimana kita bisa mengasihi orang saudara-saudara orang Nusantara atau itu untuk aplikasikan firman ini. Tapi firman Tuhan jelas kita harus mengasihi. Jadi semua orang harus kita mengasihi. Jadi gereja tetap berdiri pada kebenaran firman Tuhan untuk dalam kita menghadapi
dalam masalah Papua Merdeka. Nah, terus juga kita dalam kondisi dalam dualisme Gereja Baptis. Itu kita anggap sinode yang sebelah itu anggap musuh. Karena itu kita pentingnya menerapkan perintah Tuhan ini. Kita tetap mengasihi mereka karena orang lain ini kita membutuhkan mereka untuk hidup. Baik orang di pemerintah atau di sinode yang lain atau orang kita anggap musuh, kita membutuhkan mereka untuk hidup. Nah, di situ. Ini aplikasi. Jadi aplikasi ini berat. Tapi itu adalah perintah. Karena itu kita harus, walaupun hati kita kecewa, tidak sesuai, tapi kita harus, hati kita selalu lemah lembut. Jadi hati kita harus lemah lembut untuk mengasihi orang, mempraktekkan firman Tuhan. Karena untuk mempraktekkan firman Tuhan ini berat. Kita beberapa hari lihat, waduh ini dia orang musuh, ditembak orang begitu saja. Oh, itu tidak bisa. Kita tidak bisa tembak orang dengan ini alasan ini, itu tidak bisa. Harus, kalau perang itu di tempat perang, harus baru itu baku lawan. Tidak boleh kita curiga-curiga orang, terus ini tidak bisa. Jadi harus, kita kalau masalah Papua itu kita sudah tahu bahwa Papua itu ada 2 nubuatan yang ditaruh oleh pendeta Ishak Inje. Bahwa bangsa ini, pertama itu bangsa ini mereka akan sekolah dulu. Mereka akan jadi pintar. Jadi hari ini kita sudah sekolah pintar. Kedua itu setelah pintar mereka akan memimpin diri sendiri. Jadi akan memimpin diri sendiri waktu ini tiba hari lagi. Jadi dalam perjalanan menuju ke sana itu bagaimana kita tetap membutuhkan orang lain hidup. Ini tema ini yang kita aplikasikan. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Kita membutuhkan orang lain hidup. Sekarang bagaimana contohnya membutuhkan orang lain? Ayo contoh. Sekarang kita mau naik DPR, naik sendiri atau suara jemaat atau suara orang lain? Ya, pasti kita membutuhkan suara orang lain untuk jadi DPR, untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur. Itu aplikasinya. Kita kalau sakit kita punya anak butuh dokter mantri. Mantri itu orang kita kan orang lain. Itu orang lain. Kita membutuhkan mantri dokter untuk kita berobat. Kita butuhkan orang lain. Misionaris orang lain atau orang keluarga kita. Misionaris orang lain tapi mereka bawa Injil ke Laniaya. Karena mereka dasarnya kasih. Mereka korbankan diri untuk membawa Injil. Jadi kita, misalnya motor kita tiba-tiba bocor. Kita dorong-dorong begini, bengkel tidak ada. Bengkel jauh. Dan kita ketemu bengkel baru kita senang. Itu orang lain kah orang kita, orang yang kerja bengkel? Itu orang lain. Jadi kita butuh orang bengkel, kita butuh kopi untuk beli di kios, butuh itu orang lain. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk hidup, itu temanya ke situ. Karena itu kita dalam perjalanan ini pentingnya sebagai rasa syukur apa yang kita harus lakukan. Rasa syukur untuk ini harus kita menghargai semua orang. Karena kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Apalagi yang kita pernah ke Jawa. Saya Jawa 20 tahun itu di sana tuh tidak ada keluarga. Yang kita di sana tuh ada orang Cina, ada orang Jawa, ada orang Ambon, Kupang. Mereka jadi keluarga, kita hidup dengan mereka. Mereka keluarga kita. Itu baru kita sadar, oh kita juga butuh orang-orang ini hidup. Jadi kita sudah merantau ke mana itu kita mengerti, oh pentingnya kita membutuhkan orang lain untuk hidup dimanapun kita tempatkan. Jadi hari ini kita membuka wawasan bagaimana pentingnya orang lain dalam berkehidupan. Supaya ada kesadaran-kesadaran bangun sehingga kita betul-betul aplikasikan firman Tuhan. Yaitu dasar untuk supaya pentingnya kita mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita atau anggaplah musuh kita. Jadi itu perbedaan. Jadi hari ini saya juga di sekolah itu saya bilang anak-anak siapa yang ajar kamu? Oh ibu guru. Ibu guru itu bapaknya siapa?
Iya, orang lain. Berarti kamu harus bagaimana? Harus hargai. Iya, kita harus hargai. Harganya bagaimana? Selamat pagi Bapak Guru dan selamat pagi Ibu Guru. Ah, jadi itu ajari anak-anak supaya mereka menghargai guru di sekolah dan juga menghargai teman di kelas. Demikian juga kita di sini. Nah, itulah sebabnya pertama yang kita kesulitan menghargai adalah orang yang jadi musuh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sudah kasih bagaimana harus kita mengasihi, anggap kita orang musuh. Ini yang dijelaskan di dalam Injil Matius pasal 5. Di sini Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi musuh. Karena musuh itu adalah orang lain yang kita butuhkan untuk mendapat berkat dari Tuhan. Oke, Matius pasal 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Tuhan Yesus bilang waktu khotbah di bukit, kamu telah mendengar firman Tuhan, memusuhilah musuhmu, tetapi aku berikan perintah yaitu kamu mengasihi musuhmu dan berdoalah bagi musuhmu. Jadi hari ini Tuhan mengajarkan kita mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Ini yang ajaran Tuhan Yesus. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, jadi untuk kita tingkat yang paling tinggi, yang jadi sempurna seperti Tuhan Yesus, seperti Allah, seperti Roh Kudus, itu harus mengasihi musuh, mendoakan musuh, dan tidak boleh ingat-ingat lagi hal-hal dosa dengan sesama. Itu adalah kesempurnaan. Maka ini firman yang pernah saya sampaikan, itu maka kita diangkat sampai menjadi sahabat Allah. Karena kita berbuat yang mengasihi musuh. Ya, jadi orang lain yang kita harus baik dengan kita adalah musuh kita. Dan kita harus doakan mereka. Ya, inilah hari ini kita bisa aplikasikan kita ada dalam peperangan masalah Papua. Terus dalam kita masalah di organisasi gereja masalah, mungkin atau dalam keluarga. Dalam keluarga ada masalah, firman Tuhan ini bisa aplikasikan. Kita mungkin merasa, orang ini bikin saya sampai begini-begini, itu harus firman ini kita aplikasikan untuk mencapai puncak yang paling tinggi, yaitu kita mendekati kesempurnaan seperti Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya, jadi inilah satu firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan untuk mengasihi musuh, untuk kita baik dengan semua orang karena kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Wah, tidak kami membutuhkan orang lain untuk hidup itu termasuk juga musuh kita. Karena itu inilah menjadi firman Tuhan pagi hari ini kita dengar. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah kita akan menanggapi firman ini dengan satu pujian. Kita akan memuji Tuhan.
Lagu nomor 17 ya, itu yang mungkin bisa semua kita buka kalau ada HP, karena di situ tidak ada ditampilkan oh Tuhanku. Ya, jadi hidup kita itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Melalui pengorbanan kita, melalui melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari jemaat persilakan bangkit berdiri. Oh Tuhanku. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa Kalik-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar, oh Tuhanku. Berdua. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung yang merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaan-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar, oh Tuhanku. Bertiga. Bila aku ingat akan kasih Allah, hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar, oh Tuhanku. Terakhir, bila Tuhan akan datang kembali, betapa sukacita hatiku, diantar pulang masuk dalam surga. Rukun puji kebesaran-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar. Benar, amin. Engkau maha besar. Karena itu Engkau kirim anak-Mu untuk berkorban untuk selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga hari ini, supaya Tuhan mengajarkan kami mengasihi orang lain, karena kami membutuhkan orang lain untuk hidup. Kami membutuhkan mantri, dokter, membutuhkan pilot, membutuhkan guru, dan semua orang untuk sampai ke sana. Karena itu hari ini firman Tuhan pentingnya membutuhkan orang lain untuk hidup. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami semua, berkati jemaat yang hadir hari ini. Engkau berkati dengan akal budi, hikmat, kesehatan, yang datang dengan sakit,
Tuhan Engkau sembuhkan, dan iman kami yang kuat, iman kami dikuatkan untuk terus melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Ya jemaat dipersilakan duduk. Waktu kembalikan ke pimpinan ibadah dan pujian Ibu Gembala. Sebentar ya, sama tekan ini dulu. Jangan, oh jangan.